hidup normal sebelumnya dan hidup sekarang ini sangat sulit. Ada sebagian tempat teman-teman kerja kami tidak bisa membayar kos. Kosnya. Kami semakin dalam kondisi kesulitan. Kami butuh party. Saweran. Lama mau kau tidak dirasa? Ya semoga tempat kami cepat dibuka. Harapkan apalagi orang merantau mau makan apa nggak bisa bayar kos apa. Oh iya betul. Ya anak saya butuh makan Pak, masih kecil-kecil. Iya betul saya itu Bu. Janda, nggak ada yang kasih makan. Iya Bu betul. Kalau saya nggak bekerja, bagaimana begitu? Diusir dari rumah kontrakan. Iya kodong. Ada yang ditarik motornya sama kolektor. Saya hampir Bu. Awas. Ada main tangan. Begini Pak, kita kesepakatan jam buka jam berapa? Itu pun kesepakatan. Bapak mau silakan turun. Biar ini jam ini menit rumah bernyanyi buka. Saya siap. Maka kami akan memberikan fasilitas yang mantap. Tapi pada saat kami datang, kalian tidak memberikan kami fasilitas yang mantap. Mana adil kalau seperti ini teman-teman? Kalau itu saya maklumi sekali, dinas sosial tidak bisa kita andalkan. Sebetulnya ketua komisi B ini sudah setuju sebetulnya dibuka. Cuma ini Pemkot ini yang selalu menghalang yang selalu membuat aturannya. Oke, selamat siang semua teman-teman. Saya Wawan, pekerja seni di Makassar. Saya seorang keyboardis, seorang pemain band, dan seorang pemain elektron. Keadaan ini sudah 5 bulan kita tidak bekerja sama sekali, tanpa ada penghasilan. Barang-barang sudah dijual. Ya mungkin tinggal jual diri yang belum kodong. Sedangkan cicilan dikejar maki. Ditelepon-telepon maki debt kolektor. Belum lagi listrika datang tagihannya, mau dicabut. Betul-betul susah. Kita sekarang ini cuma butuh satu untuk bekerja. Tempat hiburan dibuka kembali. Kita ini harapkan normal kembali, tapi tetap mengikuti peraturan protokol COVID-19. Kita dulu, saya sebagai pribadi pemain musik, dari dulu juga sudah social distance di panggung. Kita main tidak rapat-rapat, tidak baku cium Mudah-mudahan dengan supaya bisa bekerja kembali teman-teman yang lain, saya pribadi bisa kembali bekerja, dan dapur bisa tetap mengebul. Ini ada testimoni dari salah satu DJ Esa. DJ Hits. Jadi ya selama pandemi ini kita libur hampir 6 bulan ya. Ya 5 bulan sudah masuk 6 bulan. Masuk 6 bulan. Nah, yang saya rasakan sekarang itu dari hidup normal sebelumnya dan hidup sekarang ini sangat sulit. Apalagi kita mempunyai keluarga ya. Ada mungkin kita hidupi dari uang susu, uang makan, terus bayar cicilan, apalagi listrik sudah mau dicabut ya. Kayaknya sama aja gitu. Datang 2 kali surat, disuruh bayar. Jadi mungkin kami dari pekerja tempat hiburan malam, mungkin Bapak pemerintah dengan sangat hormat memberikan solusi yang baik bagi kita agar kami kerja kembali. Terima kasih. Oke, saya bergeser ke teman-teman yang lain ya. Wah, ini banyak ini. Banyak saya lihat ini cewek-cewek. Selamat siang semua. Ini oke, kerja. Sini Mas. Ini teman-teman dari mana ini Mas? Dari Prima Refleksi. Oh, dari Prima Refleksi. Bagaimana keadaan sekarang ini setelah 5 bulan tutup? Ya, setelah 5 bulan ini Pak, kami semakin dalam kondisi kesulitan, terutama dalam ekonomi keluarga kami. Sehingga dari itu Pak, kami melakukan aksi damai pada hari ini, untuk mohon kepada pemerintah supaya lebih mempertimbangkan menyangkut kelangsungan hidup para karyawan, terutama di bidang hiburan. Terus jadi teman-teman selama belum bekerja, bagaimana bisa sampai sekarang masih bisa bertahan? Apakah ada kasihan yang jual barang-barang atau bagaimana? Ya jujur saja Pak, kalau teman-teman ya memang selama masa pandemik ini ya memang sedang dalam kesulitan semua. Entah bagaimana cara mereka masing-masing Pak untuk memenuhi segala kebutuhan mereka.
Yang jelas ya semakin sulit kehidupannya sekarang, termasuk saya juga. Betul. Iya. Sama aja Pak. Saya juga. Iya. Iya, baik Pak. Oke, terima kasih testimoninya. Oke, kita cari lagi teman-teman yang lain. Tunggu dulu ini. Oh ya. Oh ya, selamat siang. Kerja. Nah, ini dari mana? Refleksi Carita Jalan Sumba. Oh, refleksi selama 5 bulan ini belum ada kegiatan. Derita. Sama jadi. Saya anak merantau. Oh, ya dari mana nih teman-teman? Dari Surabaya. Oh, wong Surabaya, wong Surabaya, are iki. Surabaya. Ya, terus gimana, Mbak? Ya, semoga cepat dibuka tempat hiburan toh. Kita kan resmi dan kita untuk keluarga, untuk anak-anak kita toh. Iya. Ya itu. Ya, moga-moga pemerintah harus Ya, itu harapan kita ya, semua. kita Mudah-mudahan pemerintah ada perhatian. Iya. Tempat kerja kita bisa kembali Normal kayak bekerja tanpa Iya. mengindahkan protokol COVID. Kesehatan. Ya, betul. Oke. Kerja. Kerja. Sawer. Are Surabaya. Are Surabaya. Kami butuh party. Sawer. Lah mana mau kau ndak dirasa? Iya, baik. Kita Aksi damai. Nah, guys, ini ada salah satu DJ terkenal di Makassar, pendiri klub DJ. Saya mau minta testimoninya sedikit ya. Selamat siang Om Eki. Oke. Iya, tabe ini Om Eki. Bagaimana menyikapi keadaan ini 5 bulan nih belum bekerja nih teman-teman? Oke, untuk musisi Makassar sendiri, kita sangat terlalu sudah sabar untuk 5 bulan ini. Terus kita sudah dampaknya itu sangat besar. Makanya dari musisi seni khususnya DJ Persatuan DJ Makassar, kita hari ini turun dengan aksi damai. Aksi damai untuk menuntut hak kami sebagai warga negara Indonesia yang wajib dilindungi undang-undang untuk betul. Bekerja kembali. Untuk kami sendiri mau nanti hidupnya normal lagi, kita harus ikuti protokol yang ada. Dan saya mau minta kepada Pemkop Pemda Makassar untuk bisa kembali normal lagi. Ya, memberi izin. Oke, itu aja dari saya, Pak. Oke, terima kasih Om Eki. Ya. Sukses semua, sukses. Kerja. Sawernya. Itu nih kadang dirindukan. Hiburan ini lagi. Selamat siang semua. Selamat siang. Iya, tabe ini dari mana? Dari Pijat Bintang Baru. Dari Pijat Bintang Baru. Bagaimana Pak menyikapi keadaan sekarang ini? 5 bulan kita belum bekerja. Bagaimana, apa yang dirasakan ini? Ya, kami rasakan terlalu banyak. Iya. Ada sebagian anggota kami ditarik kendaraannya karena tidak bisa membayar. Sama Pak, saya ditelepon mak debt collector. Dicari mak, saya bilang bagaimana mau dibayar. Ada sebagian teman-teman kerja kami tidak bisa membayar kos. Kosnya. Kodong. Nah, terpaksa menumpang ke beberapa teman yang punya. Jadi numpang Iya, begitu. Iya. Oh iya, ada lagi barangkali mau ditambah ya? Siapa yang mau tambah ya? Ya, anak saya butuh makan, Pak. Masih kecil-kecil. Iya, betul saya itu, Bu. janda, tidak ada yang kasih makan. Iya, Bu, betul. Kalau Bu. saya tidak bekerja, bagaimana? Begitu. Oh iya, Bu. Jadi saya sangat butuh bekerja. Iya. Ya, harapannya ya kita bisa kembali bekerja. Harapan saya ya Iya. semoga kita bisa bekerja kembali dengan tenang, dengan ikut protokol kesehatan. Ya, betul. Itu dia. Jadi bekerja dengan protokol Kesehatan. COVID kan. Ya, betul. Ikuti protokol kesehatan. Iya, oke. Terima kasih Ibu, Pak. Iya. Siap, Bintang Baru, mantap. Guys, ini ada lagi guys. Kelompok dari sebentar saya tanya ya. Selamat siang Bu, tabe Bu, dari mana ini Bu? Ini kita dari Jasa Kebugaran. Oh, Jasa Kebugaran. Wih, sehat Bu ya. Iya dong. Iya betul Bu. Ini bagaimana menyikapi Bu keadaan saat ini yang sampai sekarang sudah berapa lama belum? Sudah 6 bulan. Wih, sudah 6 bulan ya Bu. 6 bulan kita nggak bekerja nih. Wih. 6 bulan nih kita nggak bekerja. Iya, bagaimana, apa yang diharapkan Bu? Diharapkan pemerintah supaya membuka semua fasilitas pariwisata. Iya. Ini bagus ya. Ini semua karyawan saya ini semua yang sudah 6
tidak bekerja. Ada yang diusir dari rumah kontrakan. Wih, kodong. Ada yang ditarik motornya sama kolektor. Weh, saya hampir, Bu. Ih, Weh, ya Allah. kalau saya kartu kredit saya nggak bisa bayar. Wah, ilah, ilah. Ain. Ibu kosnya menagih. Anaknya nggak minum susu. Jadi Weh. kalau pemerintah mau tutup, gimana nih? Kita juga mau buka. Bagaimana teman-teman? Buka. Ya. Kerja. Kerja. Kita mau bekerja. Kita tidak mau mengemis. Ya, Buka. betul. Ya, Kita buka. mau bekerja. Bekerja. Oke. Ini ada lagi dari komunitas kita ketemu. Buka tempat kami. Ya, oke, sebentar. Saya tanya ya. Selamat siang semua. Siap. Iya, bagaimana menyikapi keadaan ini yang sampai saat ini kita belum bisa bekerja? Apa yang diharapkan? Tabe, mungkin ada yang bisa mewakili. Ya, semoga tempat kami cepat dibuka. Harapkan nanti, apalagi orang merantau mau makan apa, nggak bisa bayar kos apa. Oh iya betul. Iya. Saya susah, bayar listrik susah. Betul Pak. Serba susah. Serba susah. Iya. Oke, ada mungkin. Dibuka tempat kami. Iya, jadi yang diharapkan dari pemerintah. Ini kita mengharapkan supaya tempat usaha diberi izin untuk dibuka kembali ya Pak ya. Kembali. Iya. 1, 2, 3. Buka tempat kami. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Itu di sana teman-teman sudah mulai aksi. Ayo kita ke sana deh rame-rame. Guys, ini sudah mulai orasi. Iya, ini sudah mulai orasi. Ini dia. Iya, ini ada dari DJ, dari band. Ya. Oke, coba kita. Iya. Apa yang mempunyai ongkos hari ini? Jikalau ada teman-teman yang ikut aksi hari ini yang tidak memakai masker, tolong diingatkan pakai masker. Dan yakin dan percaya hari ini kawan-kawan, kita sama-sama berkomitmen, Pak Sul, Pak Ustar, Bapak Eno, dan beberapa outlet-outlet yang hadir pada sore hari ini, kami sepakat aksi. Dan aksi yang Pak ini baru berkomisi Pak. Sepakat teman-teman, baru berkomisi. Lupa tanya kemana nih Pak alat DJ Hari Makassar kawan-kawan. Jadi saya persilakan mungkin saya selaku pemerhati dari teman-teman pekerja pariwisata Kota Makassar, saya serahkan kembali ke Jenderal Lapangan. Setelah itu kita bergeser ke pemerintah Kota Makassar dengan tertib yang mau mengendarai kendaraannya roda 4 bisa ikut tapi tertib dan roda 2 nggak usah ada yang kayak tadi yang sudah macam-macam. Nggak usah. Oh iya, boleh. Nah, yakin dan percaya. Di mana? Semua pemerintah hari ini. Sana gini, kasih kaki mic. Dari sana mana? Kita bukannya ASN yang hanya di lingkungan yang ber-AC kemudian mendapatkan gaji. Kita adalah orang-orang yang menghidupi keluarga kita dari hasil dari payah kerja kita saudara sekalian. Hari ini kita telah kelaparan. Pemerintah jangan hanya tahunya menutup tempat usaha, tetapi tidak memberikan solusi kepada kita semua. Selalu foto. Kita butuh hidup. Jika hari ini corona dianggap membunuh, tetapi hari ini kemiskinan juga akan membunuh. Kota Makassar. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini merupakan aksi yang damai. Tetapi jangan ada satupun yang mencoba untuk melakukan Sendiri Ki? Ada. Cocok Ki? Jadi ketemu nih, iya. lagi menjadi halangan kami. Hujan tidak juga menjadi halangan pada kami. Tetapi balasnya dari matahari justru menjadi penyemangat bagi kami. Dikarenakan balasnya dari matahari akan membakar semangat kami untuk terus menyampaikan aspirasi kami. Ingat kepada pemerintah kota bahwa Bergerak. di dalam pekerja
habis ini. Pariwisata, ada seorang ayah yang akan membiayai anaknya, ada seorang ibu yang akan membiayai anaknya. Perhatikan mereka, jangan hanya tahunya menutup saja. Ingat saudara-saudara sekalian, bahwa jika Anda menutup, maka berikan solusi. Jangan hanya janji-janji palsu. Kami akan datang ke kantor DPRD sana. Jangan pada saat Anda kampanye, Anda ada untuk kami. Setuju. Pada saat ini juga, rakyat yang membutuhkan Anda. Rakyat yang membutuhkan Anda. Suara Anda sangat dibutuhkan oleh rakyat. Tolong angkat bicara. Ingat Pak, jangan hanya baik pada saat Anda ingin mencari suara. Jangan hanya baik kepada kami pada saat momentum pemilihan, tetapi baik pula pada kami dalam kondisi yang saat ini. Saudara-saudaraku sekalian, pemilik usaha, pekerja usaha siap untuk mematuhi apa yang dikatakan pemerintah. Tetapi ingat, perhatikan juga mereka Pak. Lapar mereka. Apakah Anda pernah tahu? Saya yakin Anda tidak pernah Iya, teman-teman, ini kita para pekerja pariwisata sudah mulai bergerak ke balai kota. Ya, kita ikuti ke sana ya. Yuk. Sudah. Kasih lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pekerja! Hidup pekerja! Hidup pekerja! Terima kasih banyak kepada teman-teman pekerja pariwisata Kota Makassar hari ini sudah berkomitmen bersama-sama untuk turun ke jalan, turun ke balai kota yang tercinta hari ini kawan-kawan. Kita sepakat bahwa beberapa isu yang beredar hari ini, bahwa pemerintah Kota Makassar akan menutup beberapa tempat-tempat hiburan malam, mau dari tempat pijat dan spa hari ini kawan-kawan. Kita sepakat bahwa koordinasi dari Dinas Pariwisata dengan pemerintah Kota Makassar itu tidak sejalan. Pemerintah asisten 1 mengeluarkan bahwa akan ditutup, tapi beredar di medsos bahwa para pekerja untuk menuntut haknya. Para pekerja, para pengusaha berkomitmen hari ini kawan-kawan bahwa mereka siap untuk ditutup usahanya Pak. Tapi apa solusi dari pemerintah Kota Makassar? Apa solusi buat para pekerja Pak? Sekarang kita berkomitmen bersama bahwa kita bisa melakukan investigasi lebih mendalam kepada pekerja hari ini. Mereka menyicil kendaraannya, mereka menghidupi anaknya supaya bisa melakukan sekolah secara online. Tapi yakin dan percaya Pak, mereka harus membeli kota. Pemerintah tidak memfasilitasi kota gratis hari ini kawan-kawan. Jalan solusinya, berikan dia bekerja. Mereka kangen untuk kerja di tempatnya mereka kawan-kawan. Jangan sedikit-sedikit mereka mau diteror. Mereka mau diteror dengan
Satgas Gugus. Hari ini kami bersepakat bahwa kami akan melakukan protokol kesehatan jikalau pihak pemerintah bersama-sama turun bersama-sama pihak HUAN dengan komunitas-komunitas yang lain untuk mensosialisasikan tersebut, kawan-kawan. Sekarang teman-teman, pekerja hari ini yang kami bawa lebih dari 1.000. Itu pertama dan prakondisi hari ini kami lakukan. Yakin dan percaya, jikalau kebijakan itu tetap dikeluarkan, maka kami akan sepakat akan menduduki kantor wali kota, kawan-kawan. Kami siap berkomitmen hari ini. Kami sabar. Waktu kami rapat bahwa aksi yang kita lakukan ini aksi damai. Satpol PP yang kami hormati, kami datang ke tempat ini, Ibu. Kami tanamkan bahwa kami mau masuk ke dalam. Ente jangan mau menyentuh pagar yang Anda pegang itu milik kami juga, kawan-kawan. Sepakat. Buka. Emangnya pihak kepolisian hari ini cuma bisa masuk ke kantor kami juga bisa. Buka. Jadi, Ibu Satpol PP. Buka. Bahwa buka. Aksi yang kita lakukan ini, Ibu Satpol PP ini kayak Tony mau pasang badan. Iya, betul. Ibu. Ya. Ibu. Tahu ini digajiku setiap hari, setiap bulan. Semoga keluargamu tidak ada yang bekerja kayak begini, Bu. Amin. Apa salahnya mereka, Pak? Dibukakan saja pagar. Kami tidak akan masuk ke dalam. Pekerja pariwisata, nggak usah ada yang berpoin, silakan merapatkan semua. Kalau kamu maju, yang sana masuk. Kalau pagar di sana masuk juga di sana, Pak. Tolong teman-teman. Let's go. Bisa Eko atau siapa bisa kawal teman-teman bekerja lewat sana juga. Apa gitu? Banyak kok jalan yang bisa lewati. Kayaknya ini Ibu nggak tahu berapa gajinya. Berapa gajinya Ibu? Apa nih digajikan kok sama PJ wali kota? Sampai kalian ini melarang kalian masuk. Hari ini kawan-kawan kita sepakat. Kami memberikan waktu 5 menit. 5 menit ya, ingatin ya. 5 menit. Kalau tidak, saya yang memimpin masuk ke dalam. Oke, tahan 5 menit, tahan. Saya yang pimpin masuk. 5 menit, Saya yang pimpin masuk. tahan. Tolong. Pemerintah, PJ wali kota yang mengambil kebijakan hari ini bisa masuk ke dalam. Silakan lewat pintu di sana, mungkin ada. Tolong. Saya yang pimpin langsung. Saya persilakan Saudara Rusnul. Bicara di media. Anda selalu bicara di media. Saat ini rakyat sedang lapar. Mereka butuh menghidupi keluarganya. Ada anak mereka di rumah yang kelaparan. Ada istri mereka yang kelaparan. Anda enak yang ASN, kalian tetap digaji. Panjat pekerja. Panjat saja. Masuk. Buka pagarnya, buka. Semua masuk. Tidak ada urusan masuk. Buka pagarnya kalau mau kembali. Siapa itu larang? Siapa itu larang?
Buka pagar. Jangan nego di situ. Tidak membuat ricu. Kami hanya menyampaikan aspirasi. Ya, apa dia bilang itu? Apa dia bilang? Jangan nego di situ. Kami ini tidak membuat ricu, Pak. Maju. Kami cuma mau menyampaikan aspirasi. Tidak mau ricu kali ini. Sama-sama jadi manusia. Sama-sama jadi manusia. Hei! Awas. Hei, ada main tangan. Pisahkan. Tahan dulu ya, Bang. Redakan dulu. Iya. Lagi. Nanti ada provokasi. Tahan itu yang ada orang itu. Sabar, ini aksi damai. Lagi dulu. Ini aksi damai. Dari mana itu? Minta damai. Jangan terprovokasi. Tanya dulu dari mana itu? Kami kesini melakukan aksi damai. Kami kesini menuntut hak. Tolong teman-teman, jangan terprovokasi. Bapak Satpol PP tolong Pak buka di Jakarta. Buka di Jakarta, Pak. Buka. Tapi kita laksanakan aksi damai. Serta aksi tidak ada yang keluar dari hasil konsultasi tadi malam. Semangat. Satu komando. Tidak ada komando lain. Semua dari komando Jenderal Lapangan. Betul tidak kawan-kawan? Siap. Mohon masuk. Oke. Saya selaku Jenderal Lapangan meminta kepada Wabah Komando untuk masuk sedikit. Tetap teman-teman berjalan untuk mobil komando. Intinya aksi kami pada hari ini adalah aksi yang damai, Pak. Kami tidak ingin buat kacau. Agora tangko sanan no baraberak. Kami tidak ingin buat ricu. Maju aja, Pak, maju sedikit. Mobil komando maju sedikit. Pak, maju, Pak. Buka jalan. Maju, buka jalan, Pak. Buka jalan, Pak. Awas, Pak, awas. Masuk. Oke. Masuk sedikit lagi. Ya, oke. Oke. Kan begini enak, Pak. Di luar juga tidak terlalu di dalam juga kita teriak. Kan itu tidak macet. Alasan kami itu mau pengen masuk karena begitu, Pak. Bukan kami mau masuk untuk berhadapan dengan Satpol PP yang cantik, yang pura-pura cantik dan pura-pura gagah. Nah, sekarang kami datang ke sini untuk sepakat bahwa pihak kepolisian sepakat kita masuk ke dalam, tapi jangan ada anarkis. Sepakat? Insiden yang kayak tadi mungkin karena pihak kepolisiannya pakai baju preman, mungkinlah itu gesekan tadi. Tapi saya selaku penanggung jawab sangat meminta maaf kepada pihak kepolisian. Saya minta maaf, Pak. Yang merasa dirinya tadi ada gesekan, saya selaku penanggung jawab Arul, Pak, saya sangat berterima kasih dan saya sangat minta maaf. Tapi berikan kami masuk ke dalam, Pak, walaupun kami ada di dalam membuktikan bahwa pemerintah Kota Makassar ini sepakat dan menerima kami. Jangan karena pagarnya ditutup seolah-olah kami ini ditolak masuk ke dalam kantor wali kota. Itu sebenarnya. Dan yakin dan percaya, Pak, aksi yang kami lakukan hari ini bukan aksi pertama
baru masuk. Apa kau bikin sini? Saya minta dari pihak kepolisian. Tolong. Apa kau keinginan? Apa kau? Yakin sama saya, kami bakal terbuka. Selama kami dikawal dengan baik juga. Pihak Satpol PP kita ini sebenarnya sama Ji, pemerhati dengan apa yang kita lakukan. Dari mana kau? Anda selalu mendatangi tempat hiburan-hiburan di Kota Makassar. Sekarang kami yang mendatangi Bapak. Jadi saya minta kepolisian tolong kita masuk sampai di gerbang sana Pak. Insya Allah aksi yang kami lakukan ini adalah aksi damai. Karena kami sudah mendengar bahwa pemerintah PJ Wali Kota itu tidak ada di tempat. Dan kami mau meminta siapa pengambil kebijakan tertinggi hari ini di sini Pak, pasti ada. Kalau wali kotanya keluar, sekdanya mungkin ada. Atau yang mengurusi tempat pekerja pariwisata hari ini kawan-kawan. Sepakat? Jadi Bapak Kapolsek, Bapak Satpol PP yang mengambil kebijakan tertinggi hari ini bisa kita masuk ke dalam supaya jalan yang Maya ini tidak macet sesuai instruksi dari Bapak Kapolres. Tolong Arul jangan bikin macet jalan. Oke, kita sepakat, makanya kasih masuk kami ke dalam. Sepakat? Oke, ini kita selesai. Oke, baik teman-teman sekalian, kita mendapatkan informasi bahwa PJ Wali Kota tidak ada di tempat. 3 hari yang lalu kita sudah kasih masuk surat pemberitahuan aksi. Artinya apa? Dia tidak mau mendengarkan rakyatnya. Pecat saja dia. Tidak layak dia jadi PJ Wali Kota. Betul tidak saudara-saudaraku? Saudara-saudara sekalian, mohon maaf Pak, kalau tadi ada gesekan itu adalah sparring partner. Kita bersaudara. Kita tidak mau buat macet. Tidak mau, makanya kita harus masuk ke dalam. Ini adalah rumah kami Pak. Entah apa yang merasuki PJ Wali Kota. Maju sedikit Pak, maju sedikit. Oke, buka jalan dulu sedikit, biarkan mobil komando di depan. Buka jalan sedikit dulu. Oke. Biarkan mobil komando di depan. Oke, maju sedikit, maju lagi, maju. Oke, maju sedikit. Maju sedikit. Oke, stop. Oke, stop. Baiklah saudara-saudara sekalian, polisi, tentara, Satpol PP hari ini adalah saudara kita semua. Kami juga tahu bahwa mereka hanya menjalankan tugas untuk mengamankan kita, menertibkan kita, saudara-saudara sekalian. Yang masalah adalah Pasul di mana? Betul, kami mengakui adanya corona. Kami juga takut sama corona, tapi kami lebih takut kalau anak kami tidak makan. Mungkin teman-teman yang ada di dalam sini, mereka merasa nyaman. Kenapa? Karena dia tidak bekerja, dapat juga gaji. Kami ini, kalau tidak bekerja, kami tidak dapat gaji. Pernah Anda berpikir seperti itu? Bagaimana perasaan kami? Makanya minimal kalau Anda tidak bisa mengambil kebijakan, jangan juga menghalangi aksi kami pada hari ini. Karena kalau dihalangi, yakin dan percaya kami pasti akan melawan. Karena kondisi yang mengakibatkan kami seperti itu. Ingat Pak, siapa yang tidak takut sama virus? Tidak dilihat tapi membunuh. Sekarang kalian dilihat tapi membunuh juga. Iya kan? Jangan pada saat buka kalian juga masuk di dalam menikmati. Tidak usah munafik Pak. Kalian semua pasti biasa masuk ke dalam. Minimal 70% biasa masuk ke dalam.
Tapi hari ini ini masyarakat, ini rakyat Indonesia. Silakan kepada Karul. Oke. Saudara. Nah, sekarang ya ganti pemain. Tadi laki-laki semua pegang spanduk, sekarang kalau bisa perempuan pegang spanduk juga dulu. Tolong. Perempuan. Yang laki-laki jangan duduk. Karena kita ini sudah ditakdirkan untuk berdiri semua. Kalau perempuan ada masalah duduk. Terima kasih buat pegawai-pegawai pemerintah tadi. Sedikit kami menginformasikan bahwa aliansi yang tergabung hari ini, yang pertama asosiasi AUAM. AUAM itu tempat hiburan malam. Kedua ada namanya Arkes, itu pantai pijit. Terserah teman-teman mau menilai bagaimana. Ketiga komunitas DJ. Ada DJ di sini. DJ. Komunitas seni band. Niat yang baik, Pak. Ini kan bisa di-scan tanggal saja. Tapi Ibu Maya mengalir tidak pernah bikin begitu. Dan Ibu Maya merasa tidak berwenang membuat itu, Pak. Karena Ibu Maya ini berdasarnya dia di PD nomor 5. Ini kan leadingnya tim Covid. Pak Kapolsek, sini. Di sini aja, Pak. Jadi saya mulai. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang mewakili teman-teman PPHM, ada pun aspirasi Bapak Ibu dari Pak Ketua Wali Kota tidak sempat hadir dan mewakili menerima tamu. Kemarin juga waktu rapat koordinasi sudah disampaikan bahwa sementara ini kita Makassar masih zona merah. Namun ada beberapa pengecualian. Seperti hotel itu sudah terbuka, tetapi tidak dalam kapasitas banyak. Kemarin juga ada teman-teman media di sini sementara mewawancarai Ibu Kadis Pariwisata. Hasilnya apa itu? Pariwisata yang tarik sesuatu. Tetapi saya sampaikan Pak PJ, Pak ini tidak bisa Pak karena ekonomi harus jalan. Sehingga apa langkahnya? Oke, apa sikapmu? Bikin pernyataan.
saya minta kalau semua asosiasi termasuk tempat tadi Ya, semua pernyataan sudah siapkan pernyataan sekretariat. itu, Lengkap. kita siapkan itu bahwa ada yang pernyataan itu. Ada. Saya minta para wisata, dinas kesehatan, Kes Bampol, Sapol PP, awal Pemerintah kota berani memastikan tidak ada yang namanya aksi penutupan terhadap kami. Enggak gini Pak, saya tanggap. Jadi saya kira enggak usah nih kita sekarang berpikir penutupan Pak. Jangan berpikir Jangan berpikir penutupan. Tidak ada penutupan Nggak ada. sekarang Pak. Sekarang saya tambahkan, saya tambahkan. Mungkin sudah saya kunci kalau tidak. Saya tambahkan dulu. Oke. Kita ini dari THM dan sejenisnya Pak, itu langsung membayar pajak ke pemerintah kota. Betul. Tidak seperti toko. Toko itu enggak masuk ke pemerintah kota, mungkin Pak. sampai 5 kali ya. Iya. Kita kena pajak. Ini ini saja Panti Pijat 25% Pak. Yang tadinya pernah 70%, turun jadi 50%. Sekarang per omset itu 25%. Itu yang mereka wajib bayar, Pak. Itu langsung diterima oleh pemerintah kota. Begitu juga THM ini pajak hiburan, pajak restoran. Nah, kenapa seperti ini? Kenapa kita seperti ini enggak tahu diapakan, bukan anak tiri lagi, Pak. Di bawahnya Tapi dianggap ini bukan warga kita. Nah, sementara PAD dari situ. Sekarang kemarin dulu Pak Irwan, Kadis Bapenda, itu mengeluarkan lagi edaran ke seluruh tempat kami untuk segera membayar pajak. Nah sekarang kan overlap. Sementara pemerintah kota kayak Pak Sabri dilarang kita. Kan seperti itu. Ini kan berarti koordinasi di lingkup Pemkop sendiri kan nggak ada gitu loh. Ya kita minta wali kota ini memahami. Kita tahu wali kota ini kan ahli beton, bukan ahli pemerintahan. Tetapi tolong pembantunya ini Pak memberikan masukan yang bagus. Karena setelah kita lihat kita akan buka Pak. Nanti saya akan sampaikan kepada pimpinan, ke Pak Wali Kota bahwa THM yang dimaksud Pak sudah melakukan protokol kesehatan. Kan begitu Pak? Anu juga Pak, perlu kita luruskan persepsi. Teman-teman tunggu dulu satu kali. Kita luruskan Pak, jangan kita mengglobalisasi dan generalisasi kata-kata THM. Maaf, Pak. Di Makassar tidak ada THM Pak. Maaf. Yang ada usaha hiburan, Maaf. usaha pijat. Maaf. Itu THM Orde Baru Pak. Maaf. Di Makassar tidak ada diskotik, Betul. tidak ada klub malam. Kita sudah rubah menjadi kelas pub dan kafe, bar. Industri pariwisata Pak. Sejak zaman Amir di Maula terakhir yang klub tutup, AUHM sudah menyurat, Pak Wali, bikin SK, hapus diskotik dan klub malam di Makassar Pak. Itu yang kami jadi sekarang ini Pak yang ada Pak, bar, pub, itu yang kita anu Pak. Silakan. Memang karena saya terlambat, saya keliling tidak mau dikasih jatuh Pak. Saya bertanya di umum tidak dikasih jatuh juga. Saya keluar teriak-teriak lagi satu kali toh. Jadi gini Pak, kami datang ke sini, kami tidak mau bicara persoalan protokol. Itu urusan belakang. Yang kami mau pertanyakan adalah diizinkan tidak ini buka. Kalau tidak diizinkan buka, maka apa solusinya untuk mereka? Nah, begini Pak, artinya begini, kita lengkapi dulu persyaratannya, baru kita lihat. Masalahnya begini Pak, ini barang, ya, ini barang. Masalah kelengkapan protokol di sana sudah kita sih sampaikan, mereka siapkan. Sudah lengkap Pak. Sudah jalan. Sekarang yang kita mau adalah bisa tidak diberikan izin untuk mereka untuk buka. Kenapa? Karena banyak karyawan mereka yang mau mereka gaji. Itu satu ya. Satu, banyak karyawan mereka mau gaji. Kemudian kalau tidak diizinkan, maka silakan gaji karyawannya. Karena di luar yang teriak-teriak itu yang di luar. Orang ada saksian itu ya. Jadi begini. Sederhananya gini, begini Bapak Ibu, begini. Kita ambil jalan tengahnya. Siap kami tempat tak? Kita undang saya kapan? Bapak? Biar malam. Biar sebentar malam. Iya, sebentar malam. Kami sudah siap kok. Tapi mukanya buka jam berapa? Jam 7. Begini Pak, tapi jamnya teman-teman begini. Jamnya penuh. Teman-teman. Enggak, saya begini. Maksud saya begini. Bapak buka, Bapak undang kami lihat. Tapi selama ini kan jamnya jam berapa? Begini Pak. Kita kesepakatan dulu jam buka jam berapa, itu tutup jam pun berapa? kesepakatan jam kita sudah duduk bersama dengan Ibu Kadis Pariwisata itu hari, Bu, kita buka ada namanya pembatasan jam. Jadi kita tuangkan dalam protokol kesehatan itu, karaoke itu buka jam 9 malam. Ketika orang beraktivitas yang mau ke tempat hiburan, yang tidak. Mana menu? Ada Pak di Ibu Kadis. Lengkap nih, karena kita punya leading sektor pariwisata. Ada kita bawa. Kita tidak sempat bawa itu. Yang kedua Pak, kelas pub itu jam 10 malam buka. Itu sudah ada kita atur Pak. Kalau Bapak mau silakan turun. Biar ini jam ini menit rumah bernyanyi buka. Saya siap. Tetapi kita harus kesepakat dulu jam berapa buka, jam berapa
tinggal waktunya Bu Kadis telepon ke saya, kita sama-sama. Itu Ji, sederhana Ji di barang deh. Karena seperti apa yang kita rasakan, kita juga rasakan Ji. Bahwa kita mau makan apa, kita juga tidak bisa juga sampai kapan ini pandemi ini. Sampai 10 tahun, 20 tahun. Jadi sekarang seperti itu Ji. Terus untuk pelaksanaan kegiatan seni Pak, di sini kan ada rekan-rekan dari DJ, ada dari band. Ini juga mereka. Itu yang mana mereka juga bergantung dari situ, tergantung kebijakan dari pemerintah. Jadi begini Pak, perlu saya jelaskan teman-teman media. Ini juga teman-teman media jangan kisah video upload ke asisten, upload ke ini minta maaf Kak. Toh? Saya jelaskan, itu persoalan DJ, persoalan band itu AUHM yang tentukan dengan Ibu Kadis itu hari. Bu Kadis minta apa nomor pasul? Saya bilang jangki dulu pakai dancer Bu, jangki pakai band, jangki pakai DJ. Selama kita buka 2 minggu Pak, dengar dulu. Kenapa Pak? Kalau kita buka 2 minggu 1 bulan, itu band 30 juta Pak. Tidak mampu ekonomi pengusaha. Dancer kita langsung pakai Pak, itu kan dancer. Jangki lagi bilang karaoke semua pakai dancer, tidak Pak. Jangan Ki, itu kelas pub. Dancer itu 4.500.000 per orang. Kali 4 berapa Pak? Jadi saya juga AUHM memikirkan faktor ekonomi pengusaha. Pakai DJ, boleh kita putar musik DJ. Boleh DJ tampil sebenarnya Pak. Tapi tidak boleh pun yang enggak. Boleh si DJ. Nah ini kan sudah lewat Pak. Sudah mulai ke sana. Itu hari saya tanya Ibu Kadis, Bu, kita nih Pak, kan AUHM yang terserah AUHM. Apa sih kalau orang penyanyi kasihan Pak pakai band? Betul tidak? Pakai DJ juga tidak mungkin goyang karena itu. Dari dulu sebelum ada pandemi sudah social distance itu, pemain band sama DJ sudah jaga jarak. Itu hiburan Pak, kebutuhan normal Pak, ini manusia normal. Yang tidak normal jangan masuk. Saya potong karena sebenarnya persoalan ada band atau tidak ada band itu tidak ada band membeludaknya pengunjung. Jangan dulu bikin event di area pandemi ini. Tetapi DJ sama band itu berhak untuk main. Seperti itu. Karena reguler jalan ya, reguler. Karena ini rangkaian Pak. Musisi lokal Pak. Jadi tunggu dulu Pak, saya lanjut. Jadi ini rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dari band, DJ dan produk yang ada di tempat tersebut. Nah itu kan nanti kebijakan satu turunan ya. Itu kan kebijakan. Itu masa 2 minggu kemarin Pak saya kemarin. Ini seharusnya sekarang sudah bisa berjalan seperti itu. Saya kira itu yang jadi masalah. Sekarang ini kan kita sepakat Pak, nanti kita siapkan. Kalau saya Pak, saya setuju tadi dengan Bunda Husnul. Sekarang kita tidak berbicara teknis kapan ini. Sekarang kapan kita bisa buka? Normal seperti itu. Karena pada prinsipnya teman-teman kita yang di bawah asosiasi UHM itu sudah siap dari sebelum ada aturan ini dikeluarkan. Malah lambu-lambuan cuma kan begini. Habis hand sanitizer ya kan? Pakai anggota. Saya serap ke masyarakat. Ternyata pemerintah itu tidak pernah datang ke sana. Itu berarti ini kesalahan dari koordinasi pemerintah. Teman-teman media kemarin Pak sudah beritakan. Kita tidak cari, kita tidak mau mencela ya. Kita mencari kesalahan. Begini, siap kami kapan? Saya dan Bu Kadis akan datang dengan dinas kesehatan. Kalau bisa sebentar malam bisa Pak. Kalau pernyataan Pak, karena ada memang sebentar malam bisa. Sudah bikin tim. Jadi saya harap juga teman-teman yang hadir di sini untuk jangan lagi melakukan hal yang sifatnya bagaimana. Kita tahu bahwa semua ini kan kita harus cari jauh. Kita harus damai. Aksi yang dilakukan hari ini tuh supaya kami ini sudah 6 bulan ya. Sudah 6 bulan. Masih 7 bulan. Sekarang jauh sebelum PSBB kita sudah tutup. Ya, Maret kan kita sudah tutup, Bang. Sebelum masuk puasa kan kita sudah tutup. Ini kita buka Pak. Itu edaran Pak Iqbal. Kita dikasih kebijaksanaan. Masih Pak Iqbal, betul. Buka kemarin, Pak. Itu pun seperempat itu. Sebelum kita lanjut Bang kalau diperkenalkan. Nama saya Hairudin Tamrin, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga. Jadi memang saya membawahi semua ini. Jadi antar lembaga. Jadi mungkin begini, insya Allah setelah saya terima kita ini ada solusinya, maksudnya berapa kejadian, berapa kegiatan, ya memang pimpinan memberikan kepada saya, Pak PJ langsung memberikan kepada saya, ambil keputusan, ambil kesimpulan, jangan menyulitkan masyarakat. Jadi Pak PJ ini betul-betul melihat bagaimana masyarakat bisa hidup, bagaimana masyarakat bisa bekerja, bagaimana masyarakat bisa bekerja, dan jangan sekali-sekali kau sebagai aparat pemerintah cari keuntungan. Itu warningnya Pak PJ, Pak Prodi. Jadi kami sejalan Pak dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan, sehingga setiap langkah saya selalu saya ingat, ada
perintah pimpinan begini. Kita berada di masyarakat. Jadi Pak Wali Kota mengatakan pemerintah kota harus hadir dengan masyarakat. Seperti ini. Kita harus hadir di masyarakat. Sebelum kita lanjut, sembari menunggu kita datang ke sana, karena takutnya kalau diundang sebentar malam. Oh iya. Ya, saya Nanti kita koordinasi siapkan. Bukadis. Nanti selesai koordinasi Bukadis, nanti kita selesai di Bukadis. Jadi saya tambahkan Pak Kan ada berapa jenis ini Pak? Ini Ada kan 4. kemarin ini memang kita sudah buka atas perintah dari Ibu Kadis. Karena memang Perwali 36 itu menyangkut protokol kesehatan. Kita sudah koordinasi Kabah Hukum, saya Pak Usdar ketemu Kabah Hukum juga bilang itu semua buka Mi. Memang buka Mi, yang penting protokol kesehatan. Jadi kita semua teman-teman lengkapi. Saya turun dengan timku pengurus UHM, yang tidak lengkap kau jangan buka. Bisa tanya barcode itu hari. Belum lengkap jangan kau buka. Zona KB belum ada nih jangan. Jadi karena saya juga merasa bagian dari pemerintah kota Pak. betul. Itu ya kan? Kita ini Pak UHM ini. Iya, kita sama di sini Pak di ruang pola dulu Mali Bemasri kita di ini. Jadi saya rasa begini, kita ada solusi. Sebentar kita siapkan, saya akan lihat. Jadi satu lagi saya tambahkan bahwa pesan Pak PJ kepada kami, kita tidak boleh menyusahkan masyarakat. Kita boleh terpapar COVID-19, tapi kita jangan terpapar ekonomi. Itu yang kalau begitu Pak, berarti kita diberikan keluasan membuka supaya kita tidak terpapar. Nah sekarang yang kita minta komitmen itu Pak, jangan sebentar ada pejabat yang ngomong bilang besok tutup, ada pejabat yang memaksakan pejabat lain untuk bikin edaran, kan seperti ini tuh pemerintahan. Kita lagi gerakan di jalan. Malah saya mengusulkan Pak kita satu solusi Pak. Saya komitmen Pak, berbicara di media saya komitmen, tidak pernah. Saya minta itu tim gugus COVID, tempatkan di Satpolmu. Kalau tidak bisa efektif, malam ladies, malam minggu tempatkan. Kalau kita over kapasitas Pak, tegur. Sorry. Tidak bisa. Stop dulu. Apa kerjanya itu tim gugus Pak? Tidak ada kita dengar Pak. Saya selaku wartawan juga Pak, sering ikutiannya. Tidak ada Pak. Dan kami siap menerima sanksi. Rapid test. Dalam kondisi tempat kami isolasi. satu Kalau tempat ada di 2 situ orang menjadi klaster Pak. Mungkin Kita siap. Mungkin yang perlu saya sampaikan dalam kondisi ini, kalau boleh pemerintah Kota Makassar ini tidak hanya berlaku untuk teman-teman pekerja pariwisata, tapi berlaku untuk semua. Untuk peneguran teman-teman Satpol PP, teman-teman tim COVID kalau datang tolong jangan masuk tiba-tiba Pak keluar kan ini akan sering Pak. Biasa di warkop, di ini di karaoke keluarga. Pelanggan mereka. Itu kan berdampak Pak.